ketika kita melihat sebuah toko itu ramai, kita pasti akan berpikir di sana murah, di sana enak, atau mungkin di sana yang dagang cantik. Nah, untuk ngebongkar bener nggak sih toko yang ramai itu selalu murah, enak, dan cantik? Kok enak, murah, dan cantik? Kita akan tanyakan langsung kepada pakar dari, bukan pakar mungkin ya, dia seorang bukan pakar. marketing yang penuh kontroversi. Dan kalau kalian mau tahu ketika dia berjalan di kota Salatiga, itu banyak yang ngincar kepalanya sebenarnya. Langsung saya dari Iza. Oke. Ini aku tanya dulu aja sama Mas Rey. Kalau kamu ke kota yang nggak kamu kenal, terus kamu pengen beli HP di sana, ada sepanjang jalan itu ada toko HP, ada toko HP A, dia ramai banget, yang lainnya sepi. Kamu mending milih yang mana? Yang ramai lah. Iya. Sebagian besar orang sih. Karena saya pikir yang ramai itu pasti yang dagang cantik. Ya saya sih nggak peduli murah itu ya berapa sih. Oke. Beda persepsi ya. Oke. Sebagian besar orang juga gitu. Jadi orang menganggap kalau ada yang rame-rame, namanya ada toko HP rame, mungkin di sana ada diskon, mungkin lebih murah. Ya mungkin sedang promo apalah. Jadi yang ramai itu bakal semakin ramai. Oke. Jadi di situ. Jadi sebenarnya sih itu nggak 100% bener. Oke. Jadi itu sebenarnya bisa dibuat. Itu namanya kalau di dalam marketing itu namanya social proof. Itu bisa dibuat. Jadi artinya ada yang settingan. Ada. Oh. Tapi nggak semua toko membuat settingan seperti itu ya. Iya. Ini aku jelasin ini yang settingan dulu ya. Yeah. Yang settingan itu biasanya mereka mempekerjakan di toko itu karyawan yang banyak. Jadi terus mereka karyawan itu pada di luar semua, seakan-akan jadi konsumen gitu. Saya sering lihat itu kayaknya. Momennya ada yang kayak gitu, dan ada juga yang biasanya kalau soft opening atau grand opening dia buat karangan bunga sendiri. Jadi selamat atas dibukanya toko ini dari Bank BCA, padahal dia buat sendiri gitu. Itu juga social proof. Jadi orang yang ngelihat itu, wah dapat dukungan dari bank ini, dukungan dari perusahaan gede ini gitu. Itu sih yang ngebuat orang terus percaya sama toko ini gitu. Tapi kan itu positif ya. Saya juga kalau punya toko nih pasti akan berusaha untuk membuat toko saya ramai sehingga saya akan semakin mudah untuk menjual. Karena yang ramai itu, kalau saya bilang dari segi kepercayaan sih, sesuatu yang ramai itu pasti kan sudah dipercaya orang. Iya. Nah, makanya tadi kalau saya jalan ke sebuah kota yang tidak dikenal, mau beli handphone itu pasti akan pilih toko yang paling ramai. Cuma karena saya adalah smart buyer, saya nggak akan terus percaya 100%. Artinya saya akan masuk ke toko yang ramai, saya akan keluar lagi dan saya akan masuk ke sebelah tokonya yang sepi. Baru bedanya apa? Dulu. Oke. Tapi kalau ternyata sama, percaya atau tidak, saya akan beli kepada toko yang sepi. Kenapa? Kenapa kira-kira? Gini, kalau di toko-toko handphone kebanyakan, apalagi toko gede, itu dia pasti ngejualnya harga resmi, pasti ngejual di harga resmi. Jadi kenapa kalau toko besar tidak menjual di bawah harga resmi? Karena dia kerjasama langsung dengan brand. Kalau di sini biasanya Oppo, Vivo, dan Realme. Mereka nggak mungkin ngejual di bawah namanya SRP. Oke, kenapa? Mereka bakal kena penalti dari perjanjian, ada perjanjiannya dari pihak brandnya. Jadi kalau mereka menjual di bawah SRP, mereka dapat hukuman. Dapat tapi kan banyak tuh toko-toko kecil yang saya tahu sih, mereka tidak bekerja sama, tapi mereka menjual produk yang menurut saya kan juga Oppo tuh kan nggak ada tiruannya ya. Nggak ada. Beda kalau setahu saya sih nggak ada ya. Beda dengan mungkin yang ada garansi distributor, itu mungkin bukan tiruan tapi kan dia ilegal. Iya. Tapi kalau Oppo, Vivo, Realme setahu saya kan legal semua tuh.
Dan yang pasti sebenarnya Oppo, Vivo, Realme tinggal dicek aja di semua sekarang melek internet lah. Dicek aja garansi resminya di web resminya Oppo, Vivo, Realme udah kebuka semua sekarang. Jadi artinya kita beli dimanapun garansi resmi jalan kok, ya kan? Termasuk kita beli di marketplace itu kan juga harga murah-murah tuh. Cuma ya buat orang yang tidak terbiasa beli di marketplace mungkin tugasnya adalah mencari toko yang mungkin nggak besar ya, karena kan yang besar itu biasanya join ya, biasanya sama toko yang mungkin tadi tuh yang saya bilang saya akan datang ke sebelahnya mungkin sepi atau tidak seramai yang gede lah. Ada kemungkinan harga lebih murah ya. Iya, ada. Karena kan dia tidak, walaupun dia rame. Iya. Pertanyaan terbesar konsumen nih, ketika dia beli di toko yang tidak besar, terus kemudian harganya di bawah resmi, itu terjamin nggak sih bahwa barang itu sama dan terjamin nggak dia bisa klaim garansinya, kan itu yang penting. Menurutku terjamin sih. Sekarang bisa dicek online, dicek di web resminya. Apalagi Oppo, Vivo, Realme itu ya udah gampang banget lah. Nanti bisa dicek di deskripsi kalau mau ngecek Oppo, Vivo, Realme caranya gimana. Itu terus cek aja di situ. Bagaimana nih ketika orang belinya di toko kecil yang di bawah harga resmi, terus kemudian dia mau menggaransikan, apakah dia bisa langsung bawa ke service center? Bisa. Dan service center nggak tanya tuh kita beli di mana? Enggak. Nota pembelian? Enggak ada. Jadi Oppo, Vivo, Realme juga dia punya garansi elektronik. Jadi bisa dicek lewat situ. Jadi garansi elektronik itu kalau kita beli handphone, kita ngaktifin SIM card, dia otomatis bakal ngirim ke pusatnya. Jadi artinya semua handphone yang dijual di Indonesia Oppo, Vivo, Realme itu sebenarnya secara otomatis sudah terdaftar ya untuk garansinya. Jadi sebenarnya kartu garansi itu cuma kayak formalitas berarti ya. Iya. Artinya dia sudah punya sistem yang otomatis mencatat kita tuh mengaktifkannya kapan. Iya. Betul. Oke, balik lagi ke apa? Social proof. Yang masalah keramaian itu tadi. Bukannya itu adalah tujuan semua toko untuk menjadi ramai? Iya. Terus sah nggak sih kalau kita menggunakan yang cara abal-abal itu tadi? Kalau aku sendiri sih itu bertentangan ya. Jadi itu kayak manipulasi konsumen aja sebenarnya. Jadi ya kayak mengada-ada aja. Yang harusnya itu nggak ada terus dia ada-adain, kan mengada-ada namanya. Kalau soal karangan bunga sih setuju tuh ya, agak bertentangan. Tapi kalau soal karyawan kita yang suruh duduk di depan, itu mungkin trik sih. Jadi mungkin jadi kayaknya sah-sah aja sih ya. Jadi kayak trik marketingnya aja. Jadi social proof ini juga ada di trik marketing ada. Jadi itu bisa dibuat, bahkan social proof itu juga bisa dari testimoni. Jadi banyak toko sebenarnya juga banyak, nggak cuma toko HP, banyak toko yang melakukan social proof tersebut. Jadi kesimpulannya, toko yang ramai itu belum tentu murah, toko yang sepi juga belum tentu mahal, dan restoran yang ramai itu belum tentu enak, dan yang sepi belum tentu tidak enak. Semua keputusan ada di tangan kita sebagai konsumen, tapi keputusan kalian itu baik atau bagus atau tidak, itu tergantung dari kecerdasan kita.